Oke kawan, ini hasil jadi dari bunga pom-pom yang kita buat dengan menggunakan kain kodok ya, kain kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita penggemar Ustadz dan bunga telur. Oke kawan, kali ini kita mau lihatkan bagaimana cara membuat bunga telur pom-pom ya. Bunga telur pom-pom ini biasa sih udah kita buat, udah kita ada lihatkan tutorial bagaimana cara membuatnya, cuman kebetulan kita lagi buat ini, kita lihatkan lagi. Nah, pertama yang harus kita siapkan yaitu batangnya ya. Batang bambu. Batang bambu ini panjangnya kurang lebih 30 cm atau 25 30 lah ya. Terserah kawan-kawan. Nah, ini kita udah kasih bungkus dengan menggunakan kertas kilap ya. Nah, ini udah kita bungkus ya kawan ya. Nah, nanti bungkusnya dengan kertas kilap. Nah, kalau udah selesai kita menyiapkan bambunya udah digulung. Nah, itu kita ke tahap selanjutnya ya. Nah, kalau ini kita kasih bintang-bintang. Nah, ini kegiatan kita kasih bintang-bintang pada bunga telur pom-pom. Nah, jadi itu yang harus kita siapkan. Pertama bambu yang panjangnya 30 cm. Nah, bambunya ini bebas ya, pakai bambu apa ya, mau bambu Cina boleh, bambu batong apa itu, pokoknya itu banyak sekali model jenis-jenis bambu, itu boleh semua kita pakai ya. Yang penting jangan pakai cucuk sate ya kawannya, kecil. Nah, setelah itu kita pakai bungkusan telurnya. Nah, bungkusan telurnya ini kita menggunakan kain tileh. Kain tileh kita gunakan, ukurannya itu kurang lebih 30 cm dikali 40 ya. 30 bukan, 8 cm, 6 cm, 6 kali 8 cm ya. Pokoknya intinya itu semua telurnya ya. Nanti telurnya itu kita ukur dulu supaya tidak terlalu banyak yang berlebihan, lebih gitu kainnya sayang. Jadi kita beli satu telur, kita ukur kurang lebih, nah besarnya seperti itu ya. Nah, jadi tempat telur ini terkadang juga ada yang menggunakan kawat ya, ada yang menggunakan kawat. Kawatnya itu biasa digunakan kawat yang untuk apa ya, melilitkan, pokoknya kawat yang sedang lah ya, kawat yang sedang yang bisa kita dapatkan di toko bangunan ya. Jadi di toko bangunan itu banyak sekali jenis kawat. Nanti bisa kawan-kawan lihat kawat yang mana yang bisa digunakan untuk tempat telur, untuk bunga telur ya. Nah, kadang itu kawatnya itu biasa orang gunakan, setelah itu dibungkus dengan kertas kilap. Cuman kertas kilap yang kita kasih ini ndak ada kita kasih contoh ya. Kertas kilap ini ada juga yang bilang ini kertas parade, cuman saya ini bingung kertas kilap atau kertas parade ya. Nah, kalau di sini kita sering sebutnya itu kertas kilap, cuman ada juga yang bilang kertas parade. Mungkin yang aslinya itu kertas parade kayaknya. Nah, ini kita gunakan bukan tisu ya kawan ya. Nah, ini yang kita gunakan bahannya bukan tisu, tetapi kita gunakan bahannya, namanya ini kain apa ya namanya ya, kain kodok. Kain kodok yang biasa digunakan untuk membuat kerah baju. Nah, kain kodok ini yang biasanya kalau kita setrika itu dia ada lemnya. Nah, ini ada lemnya ya kain kodoknya.
ada lemnya. Nah, coba kawan-kawan lihat, dia ini punya serat lem. Kalau disetrika dia itu melekat, kalau disetrika melekat. Nah, untuk kain kodok ini, dia ini banyak sekali ukurannya ya. Kain kodok ini banyak sekali ukurannya, ada ukuran yang tipis sekali di bawah ini. Ini yang ukuran nomor 2, kain kodok yang ukuran nomor 2. Lalu ada lagi ukuran kain kodoknya yang ukuran agak tebal sampai ke yang tebal sekali. Nah, yang biasa digunakan untuk pakai kerah baju. Kalau kain kodok yang tipis ini kita tidak tahu ya apa fungsinya. Cuman ini yang jelas namanya itu kain kodok. Kain kodok yang bisa kita dapatkan di toko-toko apa, alat-alat apa ya namanya ya. Dia ini toko-toko jualan kain-kain, bahan-bahan kain. Nah, di jualan bahan-bahan kain ini ada. Kalau kita misalkan cari, tanya saja namanya kain kodok. Kain kodok ini bukan tisu ya kawannya. Kenapa saya tidak menggunakan tisu? Tisu itu kadang kalau untuk buat bunga telur ini, dia itu kalau dibuka kadang mudah koyak. Jadi mau perlahan-perlahan membukanya. Nah, kalau dengan menggunakan kain kodok ini dia agak mudah lah ya, tidak terlalu koyak. Bisa sih koyak, cuman tidak terlalu mudah koyak gitu. Nah, setelah kain kodok, yang pasti kita harus menyiapkan benang dan gunting. Nah, gunting ini kita gunakan gunting kain ya, karena kita di sini kan rata-rata bunga ini kita gunakan gunting kain, karena kain pita itu kan termasuk kain, jadi kita gunakan gunting kain. Kalau dapat gunting itu kita pisah-pisahkan ya kawan ya. Kenapa dipisahkan? Karena kalau kita satukan gunting kain, gunting kertas, kadang dia itu lebih mudah tumpul. Nah, kalau masalah benangnya bebas. Kalau dapat sih kita beli benang, cari benang yang besar yang biasa kita pakai untuk obras. Bukan untuk obras yang halus ya, benang biasa tapi ukurannya itu pakai ukuran benang obras. Tempatnya tuh seperti gulungan obras yang seperti yang saya lihatkan tadi ya. Biar kita ndak sekali, ndak malah sering beli, jadi sekali saja. Dan itunya apa, gulungannya jauh sekali bedanya ya kawan. Lebih banyak untungnya lah, mungkin bisa jadi 2 kali lipat dibandingkan kalau kita menggunakan benang biasa. Nah, tapi kalau misalkan kawan-kawan mau beli benang yang biasa, itu juga boleh ya, ndak ada salahnya, karena benang biasa dengan benang yang seperti benang obras itu sama saja ya, kualitasnya sama saja. Tapi bukan benang obras yang tipis ya kawan ya. Nah, benang biasa tetapi gulungannya seperti gulungan obras. Nah, gunting itu diwajibkan jangan campur-campur. Kalau misalkan kita guntingnya gunting kertas, kalau dapat pakainya gunting kertas saja. Kalau gunting kain jangan campur ke kertas. Gunting panel juga khususkan panel, karena lebih lama tumpulnya kalau kita pisah-pisahkan seperti itu ya. Nah, kalau masalah tumpul ya tetap, karena kalau sering dipakai dia akan tumpul. Kalau sering dipakai dia akan tumpul. Nah, ini kita pengeleman apa ya, bintang di bunga telur pom-pom ya kawan. Nah, ini kita lihatkan cara pengeleman bunga telur pom-pom, pengeleman bintang di atas bunga telur pom-pom. Nah, ini dari tadi udah saya sajikan. Kenapa ini tidak difokuskan ya, karena udah kawan-kawan udah pasti paham lah bagaimana cara mengelem hiasannya. Ini terkadang juga kita pakai bintang, biasa juga kita menggunakan mutiara. Itu bebas ya, bebas kawan-kawan, tergantung imajinasi. Tergantung selera kawan-kawan lah ya. Nah, dia hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini kalau kita satukan banyak-banyak, satukan misalkan
dikumpulkan dengan menggunakan tempat telurnya, wah maka kelihatannya mantap sekali kawan-kawan. Jadi kelihatan seperti bintang-bintang bertaburan. Nah, bunga pom-pom ini kalau di sini kita jual seharga 4.000 ya kawan ya. Kalau di sini kita jual seharga 4.000 rupiah, seharga 4.000. Nah, kalau kawan-kawan berminat silakan datang ke toko kita, bunga telur, grosir bunga telur ya. Grosir bunga telur. Dan kita juga banyak menyediakan model-model lain dari bunga telur. Kalau kawan-kawan mau lihat model-model bunga telur yang kita sediakan, bisa lihat di video kita yang lain. Nah, setiap yang kita buat itu pasti ada yang kita jual gitu. Pasti kita pajang untuk dijual. Seperti bunga telur ini kita jual ya kawan ya. Ini kebetulan ada orang pesan. Jadi kalau bunga ini untuk pesanan orang ya. Kata dia sih hari ini mau diambil. Nah, hari ini mau diambil katanya. Jadi kita buat sebanyak 30 saja dulu ini. Belum ada untuk stok. Dulu itu sekitaran 1 bulan yang lalu ini ada stok bunga telur ini, cuman sekarang lagi habis ya. Nah, silakan kawan datang di toko kita. Nanti bisa lihat-lihat bunga telur kalau ada acara. Nah, kalau ada acara boleh lihat-lihat ya. Datang-datang lihat-lihat. Yang pasti jangan lupa like, share, komen, subscribe ya kawannya channel kita, biar kita bisa lihatkan berbagai macam model bunga telur kita yang terbarunya. Lalu yang pasti yang harus kita siapkan ini pita. Pita ini kita gunakan 2 jenis ya kawannya. Ini pita besar. Nah, ini yang pita besar. Sebenarnya sih ada lagi yang besar di atas ini ya kawannya. Nah, lalu kita gunakan pita yang sedang. Pita yang sedang. Dan ada kecil lagi. Udah yang kecil, ada kecil lagi. Nah, ini kita gunakan untuk rumbayan bawahnya. Nah, itu kan ada rumbayan bawahnya ya kan. Nah, itu menggunakan pita besar dan pita kecil untuk bagian atasnya, pita besarnya untuk bagian bawahnya. Nah, cara pengikatannya udah kita lihatkan kemarin, bagaimana cara mengikat pita untuk bunga telur ya. Dari bunga telur rumbai udah ada kita lihatkan. Kawan-kawan tinggal lihat saja di video kita yang lalu. Di situ ada kita lihatkan bagaimana cara mengikat pitanya ya. Untuk pita pom-pom ada juga kita lihatkan, untuk pita rumbai ada juga kita lihatkan. Nah, pita ini kita sesuaikan warnanya ya kawan ya, karena kita membuat bunga telur pom-pom ini warnanya putih. Jadi kita mau buat bunga telurnya itu khusus putih saja biar nampak kesuciannya ya. Bunga telur penuh kesucian. Waduh, mantap sekali. Kan putih, yang putih. Nah, kalau masalah warna, kita kemarin ada juga warna ungu gitu ya. Ada warna ungu. Nah, ini bintang yang kita gunakan, payet ya. Ini payet bintang. Nah, payet bintang. Nah, kalau di sini kita ada 2 gunakan jenis payet ya. Kalau ini payet bintang kan, di bagian bawahnya itu ada payet kupu-kupu. Nah, cuman lupa saya kasih masuk di sini ya. Nah, di sini kita gunakan payet bintang. Nah, bunga ya, bunga atau bintang, cuman saya itu sering sekali bilangnya bintang. Nah, ini untuk menghiasi bagian atasnya biar tidak nampak kosong. Masalahnya ini kalau mau dihias juga boleh, enggak dihias pun juga boleh ya kawan ya. Tergantung kawan-kawan lah, biar lebih nampak indah sih lebih bagus dihias. Nah, lebih nampak indah. Cuman ya kalau kita di sini lebih rata-rata itu kita hias atasnya. Kalau tidak menggunakan payet bintang tadi, kita gunakan mutiara biar nampak ada manis-manisnya gitu. Nah,
Cuman kalau memberi bintang ini agak lama sih ya kawan ya. Cepat sih, tapi karena kalau dalam jumlah banyak akan akhirnya lama. Terkadang ada juga yang kita enggak pakai bintang ini, terkadang ada. Nah, kita polos saja ada. Mungkin harganya lebih murah gitu ya. Harganya lebih murah. Dan jangan ketinggalan yang pasti lem tembaknya kawan-kawan. Lem tembaknya itu wajib sekali. Kalau tidak ada lem tembak, bagaimana cara kita untuk melekatkan semua komponen-komponen. Oke, ini hasil jadi dari bunga telur kita. Oke, nah hasil jadinya kurang lebih kayak gini ya kawan ya. Nah ini kita jual seharga Rp4.000. Tapi catatan ya, bukan menggunakan tisu ya, kita gunakan kain kodok. Kain kodok dengan tisu lebih mahal kain kodok ya kawan ya. Jadi biar agak keras, nampaknya agak keras, jadi bukan tisu. Kalau tisu itu kan gimana ya, lebih mudah bonyoknya. Kalau ini mungkin enggak. Oke, jadi sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.